Masa iya karyawan di Indonesia banyak yang stres? Viral sebuah video yang memperlihatkan kepadatan di peron stasiun Sudirman. Saking padatnya, bahkan penumpang yang ingin turun ke bawah dengan eskalator terpaksa naik lagi melawan arus. Penumpang yang sudah di bawah pun berteriak, "Tahan!" dan "Penuh!" Kejadian seperti itu jelas membuat para karyawan semakin stres. Seperti studi terbaru Mercer Mars Benefit berjudul Health on Demand 2023, 26% karyawan Indonesia mengaku mengalami stres dalam rutinitas pekerjaan sehari-hari. Studi yang dilakukan lebih dari 17.500 karyawan di 16 kantor seluruh dunia termasuk di Indonesia. Lalu apakah pergi dan pulang kantor jadi penyebab satu-satunya karyawan stres? Selengkapnya dikulik Kupas dan Ulik. Angka 26% sebenarnya termasuk rendah jika dibandingkan dengan karyawan di negara lain. Managing Director Mercer Mars Benefit Indonesia, Wulan Galasher, mengeluarkan survei. Rata-rata tingkat stres karyawan di Asia 44%. Kalau menurut Presiden Direktur Mars Indonesia, Douglas Urey, rendahnya tingkat stres karyawan di Indonesia karena lingkungan sosialnya. Douglas menyebut di Indonesia masih ada kekerabatan dan rasa kekeluargaan ketika seorang karyawan dilanda masalah. Keluarga atau teman masih mau membantu memberikan jalan keluar. Menurut Wulan Galasher, dari 26% tersebut, kebanyakan karyawan Indonesia stres karena pressure pekerjaan. Atasannya nggak jelas, lingkungan yang toksik, sampai overthinking nggak diangkat jadi karyawan tetap, atau kontrak kerjanya nggak diperpanjang. Pantesan aja kalau di loker-loker suka ada tuh syarat harus siap bekerja di bawah tekanan. Ternyata itu tujuannya. Nah, untuk mengatasi stres pada karyawan, beberapa perusahaan menerapkan strategi seperti perusahaan meninjau kembali desain pekerjaan dan kemampuan atasan, menetapkan target yang masuk akal, menciptakan kebersamaan termasuk dalam pengambilan keputusan, sampai pelatihan untuk mengatasi tantangan kesehatan mental. Tapi ingat ya, beberapa perusahaan saja. Padahal kalau karyawan dapat manfaat kesejahteraan, mereka cenderung percaya kalau perusahaannya itu perhatian sama kesehatan dan kesejahteraan mereka. Karyawan juga bisa lebih berkembang dan bertanggung jawab. Dan yang paling penting, karyawan nggak berpikir untuk resign. Terus di antara karyawan pria dan wanita, kira-kira siapa yang lebih stres? Survei Champions Health UK ternyata karyawan wanita lebih rentan mengalami kecemasan dan depresi dibanding karyawan pria. Lalu gimana caranya mengatasi stres dalam pekerjaan? Olah tubuh, olah rasa, olah pikir menjadi 3 kunci faktor penting dalam menjaga kesehatan mental di tempat kerja. Olah tubuh atau olahraga jadi solusi dalam menghilangkan stres. Habis pulang kerja, karyawan wanita bisa ikut ponfit, yang pria bisa ikut gym. Emang lebih capek, tapi capeknya beda dari capek kerja dan manfaat yang diterima badan juga beda. Kemudian olah pikir, prioritaskan mana yang lebih penting. Di sini, keterampilan manajemen waktu sangat diperlukan. Dan yang terakhir, olah rasa. Perasaan juga perlu diatur kalau lagi merasa marah karena satu hal. Coba bersikap lebih tenang. Dengan ketenangan, akan lebih mudah mencari solusi atas apa yang lagi kita rasakan. Nah, menurut Wulan Galasher, para pimpinan di tempat kerja perlu meninjau ulang nilai manfaat kesejahteraan pada karyawan dan mencari langkah inovatif agar karyawan lebih berkembang. Kalau menurut Sobat Esensi, sudah ngerasa stres belum di tempat kerja? Coba kulik di kolom komentar ya. Naik gaji.